been headed our way for a very long time. Nightmares. If we stay here, we die. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Extinction, yang dirilis tahun 2018, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi dan rebahan. Film dimulai di pusat kota yang sibuk tempat semua orang menjalani kehidupan sehari-hari. Suasana yang seolah-olah merupakan percampuran antara ketenangan dan ketentraman menandakan bahwa kota tersebut bebas dari penyakit yaitu kriminalitas. Tiba-tiba, ratusan benda terbang tak dikenal terbang menembus langit dan mulai menembaki warga sipil tak berdosa tanpa pandang bulu. Seorang pria bernama Peter menyaksikan hal itu terjadi dengan ngeri dari sebuah gedung sampai mesin terbang menembakkan misil ke arahnya. Saat itu, Peter terbangun dengan keringat dingin di samping istrinya, Alice. Ternyata Peter telah mengalami mimpi buruk berulang kali. Dalam mimpinya, dia dan semua orang yang dia kenal menderita melalui kekerasan. Konfrontasi seperti invasi alien dengan musuh yang tidak dikenal. Alice telah menasihati suaminya berkali-kali untuk berkonsultasi dengan psikiater tetapi dia selalu mengabaikannya, menyebutkan bahwa itu akan berlalu. Hal ini telah merenggangkan hubungan pasangan tersebut, dan sekarang, mereka kebanyakan mencoba untuk mengabaikan satu sama lain. Alice dan Peter memiliki dua anak perempuan bernama Hannah dan Lucy yang juga mengkhawatirkannya. Tapi Peter selalu mengklaim bahwa pada akhirnya dia akan mengetahui semuanya sendiri. Keesokan harinya, menjadi jelas bahwa lingkungan di rumah Peter cukup tegang karena mimpi buruknya yang berulang. Oleh karena itu, untuk meringankan suasana hati semua orang, sebelum berangkat kerja, Peter berjanji untuk membawa keluarganya ke dermaga hari itu juga, yang membuat Lucy sedikit bersemangat. Dia juga berjanji akan mengadakan pesta keesokan harinya untuk merayakan promosi Alice di tempat kerja. Hal yang aneh tentang kota ini adalah semua anak-anak selalu di rumah karena tidak ada sekolah di sini, dan tidak ada pendidikan. Selain itu, semua orang tampaknya terlalu jauh dari satu sama lain. Meski ada interaksi, mereka terlihat sangat dingin dan tulus. Belakangan, di tempat kerja, Peter kembali mendapat penglihatan aneh yang menyebabkan salah satu peralatannya rusak. Saat dia tersadar dari mimpinya dan mencoba memperbaiki mesin, bosnya, David, tiba di sana. David adalah seorang pria yang empati dan pengertian, yang menyadari masalah Peter, jadi dia merekomendasikannya ke klinik yang bagus. Peter tidak setuju bahwa itu semua ada dalam pikirannya, percaya bahwa apa yang dilihatnya sebenarnya adalah penglihatan kenabian tentang invasi yang akan segera datang dari langit. Namun, David memperingatkannya untuk menurut, atau dia tidak akan diizinkan untuk terus bekerja di kantor lagi. Tak lama kemudian, dia kembali mengalami beberapa penglihatan aneh. Di salah satunya, beberapa pria bersenjata menyerbu ke sebuah gedung dan mulai menembak semua orang yang terlihat. Saat itu, dia bangun, merasa terganggu, dan menyadari bahwa dia sedang bermimpi lagi di tempat kerja. Lebih buruk lagi, dia juga terlambat untuk tamasya keluarga, membuat anak-anaknya hancur. Oleh karena itu, muak dengan kehidupannya, dia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi klinik. Keesokan harinya, dia mengumumkan kepada Alice bahwa dia telah membuat janji temu dengan dokter, yang membuatnya sangat terkejut dan gembira. Di klinik, Peter bertemu dengan sesama pasien bernama Chris, yang mengungkapkan bahwa dia juga mengalami penglihatan yang sama. Dia kemudian mulai menceritakan beberapa teori aneh seperti, seseorang ingin mengendalikan mereka dengan menghapus pikiran mereka. Orang-orang ini kejam dan mematikan, dan mereka akan segera datang ke bumi. Peter sangat bingung dengan percakapan tersebut, namun ia memilih untuk mengabaikannya karena tempat tersebut dipenuhi oleh pasien gangguan jiwa. Setelah Chris masuk untuk pengangkatannya, Peter mendapatkan penglihatan aneh lainnya. Kali ini, dia melihat bosnya, David, dan keluarganya bersenjatakan senjata dan berjalan-jalan di sekitar kota. Setelah Peter menyadarinya, ia menyimpulkan bahwa penglihatannya adalah tentang invasi yang akan datang ia tidak ingin terhapus. Oleh karena itu, ia meninggalkan klinik tanpa pengobatan. Ketika dia kembali ke rumah, Alice bertanya kepadanya tentang sesinya dan dia berterus terang padanya. Peter berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk melihat hal-hal ini dan sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Muak dengan semua BS, Alice memotongnya dan menyuruh dia bersiap-siap untuk pesta. Namun, di pesta itu, anehnya, sepertinya tidak ada yang makan, seolah-olah mereka tidak membutuhkannya. Peter juga terus bertingkah aneh dan terus-menerus melihat ke langit melalui teleskopnya di balkon. Ketika tetangganya, Ray, datang untuk berbicara, benda bercahaya aneh jatuh dari langit. Peter mengira dia sedang bermimpi tetapi Ray menegaskan bahwa benda-benda itu sebenarnya nyata. Ini menarik perhatian istri Alice dan Ray, Samantha,
jadi mereka memutuskan untuk bergabung dengan para pria di balkon. Tiba-tiba, benda terbang itu menabrak gedung di dekatnya, mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan kota tersebut. Ini juga menyebabkan Peter dan kelompoknya terbang melalui jendela kaca dan masuk ke apartemen mereka. Mereka segera bangun dan melihat lagi melalui balkon hanya untuk menemukan ribuan benda terbang serupa turun ke bumi dari langit di atas. Karena ketakutan, mereka bergegas kembali ke rumah. Peter mencari anak-anaknya dan mengetahui bahwa Hana ada di tempat Ray nongkrong dengan putrinya. Dia tanpa membuang waktu, dia bergegas mencari gadis-gadis itu bersama Ray. Tetapi saat itu, seorang tentara alien muncul dan menembaki mereka. Orang-orang itu nyaris melarikan diri dan lari mencari perlindungan. Setelah prajurit itu pergi, mereka mencari gadis-gadis itu dan akhirnya menemukan mereka di dalam lift yang terperangkap. Di dalam, mereka juga menemukan mayat seorang wanita, yang membenarkan bahwa siapapun yang menerbangkan kapal tersebut telah menyatakan perang terhadap kota tersebut. Setelah menyelamatkan gadis-gadis itu, mereka melihat seorang tentara bersenjata membunuh penduduk lain tanpa ampun. Mereka bersembunyi sejenak dan pada waktu yang tepat, kedua keluarga itu berpisah. Setelah sampai di apartemennya, Peter menemui Alice dan memberitahunya bahwa semua yang terjadi saat ini, dia melihatnya dalam mimpinya, tetapi dalam urutan yang berbeda. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa bahwa mereka harus pergi ke pabrik tempat dia bekerja. Keduanya kemudian mendengar suara lebih banyak orang ditembak mati sehingga mereka membarikade pintu utama sebelum menyembunyikan gadis-gadis itu di kamar mereka. Tiba-tiba, seseorang mencoba menerobos pintu utama, mendorong pasangan yang ketakutan itu untuk menahannya dari ujung yang lain. Sayangnya, di tengah kekacauan, Lucy berjalan keluar ruangan untuk mencari soft toy miliknya, Herman, dan bersembunyi di bawah meja. Sementara itu, setelah gagal masuk melalui pintu, alien bersenjata membuat lubang melalui dinding. Ketakutan, Peter dan Alice berlari kembali ke putri mereka hanya untuk menyadari bahwa Lucy telah keluar. Saat itu, alien bersenjata itu menemukan Lucy dan berhenti sejenak untuk memeriksanya dengan cermat. Memanfaatkan sedikit gangguan, Peter menyerang prajurit itu dari belakang. Alice juga tiba di tempat kejadian, dan bersama-sama. Pasangan itu akhirnya menaklukkan alien tersebut. Setelah itu, Peter mempersenjatai diri dengan senjata tentara dan memimpin keluarganya ke atap. Di sana, mereka bersatu kembali dengan Ray dan keluarganya. Mereka semua terkejut dan terpukul menyaksikan kota mereka yang dulunya luas dilalap api. Saat itu, drone alien mengamati bangunan dengan senter, mendorong mereka untuk segera bersembunyi darinya. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa berada di atap terlalu lama dan memutuskan untuk turun dengan bantuan lift pembersih kaca. Namun sayangnya, salah satu penopang derek putus, memaksa mereka masuk ke apartemen kosong. Sementara itu, terungkap bahwa tentara sebelumnya masih hidup. Sekarang sedang mencari keluarga, melacak mereka dengan sinyal pelacak pada pistol yang diambil oleh Peter. Di sisi lain, Peter memeriksa senjata alien tersebut dan menyadari bahwa senjata tersebut memiliki pemicu biometrik yang hanya dapat ditembakkan oleh pemiliknya. Setelah mendengar beberapa alien mendekati mereka, dia memberitahu kelompok itu untuk bergegas ke ruang bawah tanah pabriknya. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman menurut penglihatannya. Tapi karena seluruh wilayah dikelilingi oleh alien, dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Untungnya, Alice menyarankan agar mereka masih dapat mencapai ruang bawah tanah melalui terowongan yang ia temukan selama bekerja. Tiba-tiba, sebuah kapal alien menembaki mereka dari luar, membunuh Ray dan keluarganya di tempat. Peter dengan cepat mengawal keluarganya keluar dari apartemen tetapi bertemu dengan dua alien bersenjata di lorong. Mereka dengan cepat bersembunyi dan Peter mati-matian mencoba melewati autentikasi biometrik senapan. Untungnya, dia berhasil tepat pada waktunya dan membunuh para prajurit. Peter dan keluarganya kemudian keluar dari gedung dan melanjutkan menuju terowongan. Tapi tepat sebelum mereka bisa masuk, kapal alien mulai menembaki mereka, melukai Alice dalam prosesnya. Saat Peter merawat istrinya, prajurit alien dari sebelumnya mengejar mereka dan menyerangnya. Namun, Peter melawan dan mematahkan helm alien itu. Yang mengejutkan semua orang, prajurit itu melepas helmnya dan mengungkapkan bahwa dia juga seorang manusia. Peter menuntut jawaban tetapi melihat istrinya berdarah. Dia mengancam prajurit itu dengan pistol dan memerintahkan dia untuk membawa Alice ke pabrik. Di sana, Peter dan keluarganya bersatu dengan bosnya, David dan beberapa pria bersenjata lainnya. Prajurit itu ditangkap dan seorang dokter di tempat kejadian merawat luka Alice. Yang mengejutkan Peter, petugas medis tampaknya menyetrum Alice, seolah-olah dia adalah peralatan teknologi. David kemudian menjelaskan kepada Peter bahwa invasi telah diharapkan selama bertahun-tahun. Nyatanya, kebanyakan orang di bumi tahu bahwa hari ini akan tiba. Setelah pemeriksaan lebih lanjut pada Alice, petugas medis memberitahu Peter bahwa dia telah menerima kerusakan parah pada organ dalamnya, dan karenanya, dia tidak dapat diselamatkan. Saat itu, prajurit yang diseret untuk dieksekusi, berteriak bahwa ia dapat menyelamatkan Alice. Awalnya,
Peter berasumsi bahwa dia hanya mencoba untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi ketika dia melihat istrinya yang sekarat, dia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit itu. Dia juga memutuskan untuk tetap bersama tentara dan Alice, membiarkan David mengevakuasi putri mereka ke stasiun kereta bawah tanah tempat kereta transportasi menunggu untuk membawa mereka semua ke pangkalan di luar lokasi. Sebelum pergi, putri-putri itu mengucapkan selamat tinggal yang emosional kepada orang tua mereka, tanpa jaminan akan melihat mereka hidup kembali. Tak lama kemudian, prajurit itu merobek luka Alice dan Peter terkejut melihat beberapa kabel di dalam tubuhnya. Dia panik dan menuntut jawaban. Yang mengejutkan, prajurit itu mengungkapkan bahwa Alice adalah robot kecerdasan buatan. Peter terkejut dengan wahyu itu dan dia terdiam. Namun, tentara itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menyelamatkan Alice, dia membutuhkan sumber kekuatan alternatif, yaitu Peter sendiri. Atas petunjuk prajurit itu, Peter mengambil pisau saku dan dengan hati-hati mulai memotong dadanya sendiri. Tapi meskipun dia membuat luka yang dalam, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah dia selesai dengan prosesnya, dia melihat organ dan kabel buatan di dalam tubuhnya, memastikan bahwa dia juga seorang sintetis. Saat dia mencoba memahami wahyu, prajurit itu mengeluarkan kabel dan menghubungkannya di antara dua sintetis, menyebabkan Peter pingsan. Selama periode ini, dia mengalami secara mendetail tentang mimpi buruknya yang berulang. Ternyata apa yang dia pikir adalah visi masa depan, sebenarnya adalah kenangan perang masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, manusia menciptakan robot sintetis untuk melayani mereka, dan pada akhirnya, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Namun, sintetis menjadi terlalu pintar dan memulai revolusi, menuntut persamaan hak seperti rekan manusia mereka. Mereka ingin bersekolah, memiliki emosi, berkeluarga, bahkan melahirkan anak seperti manusia, namun permintaan mereka langsung ditolak. Khawatir akan perang yang akan datang, militer manusia menyerang sintetis yang tidak bersenjata dan membunuh banyak dari mereka. Namun, sintetik AI melawan dan menggunakan kekuatan fisik mereka yang sempurna dan otaknya yang canggih. Mereka akhirnya mengusir manusia dari bumi. Bahkan Peter sendiri membunuh salah satu dari mereka. Terungkap juga bahwa Peter dan Alice bertemu selama ketegangan. Suatu hari, saat berperang melawan manusia, mereka bertemu dengan Hannah dan Lucy, yang sedang berduka atas meninggalnya orang tua mereka. Gadis-gadis itu sintetis, tetapi diadopsi oleh orang tua manusia, mungkin karena mereka tidak dapat memiliki anak sendiri. Melihat kondisi mereka yang memprihatinkan, Peter dan Alice menenangkan mereka dan memutuskan untuk mengadopsi mereka. Akhirnya, untuk menghadapi rasa bersalah atas cara mereka membunuh manusia, sebagian besar sintetik termasuk Peter dan keluarganya menghapus ingatan mereka tentang perang dan hidup sebagai manusia, tidak menyadari sifat atau sejarah mereka. Namun, orang-orang seperti David memilih untuk menyimpan ingatan mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk manusia yang sangat ingin membalas dendam. Kami juga mengetahui bahwa klinik yang Peter kunjungi sebelumnya adalah salah satu tempat di mana SCNTHS mengalami penekanan ingatannya. Dan sekarang beberapa SCNTH mendapatkan kembali sebagian dari ingatan mereka, mereka kembali dikirim ke sana. Kembali ke masa sekarang, Peter dan Alice bangun dan tentara, Miles, menjelaskan bahwa setelah manusia melarikan diri dari bumi dengan pesawat ruang angkasa, mereka tiba di Mars dan mulai membangun kembali untuk balas dendam terakhir mereka. Selama berada di sana, para tetua mengajari anak-anak bahwa SCNTH adalah makhluk mengerikan yang hanya tahu cara membunuh. Dan setelah 50 tahun perencanaan, mereka akhirnya membuat mesin dan senjata canggih, dengan bantuan yang mereka kembali untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun, Miles selalu mengharapkan SCNTH menjadi monster, bukan keluarga dengan anak-anak. Dan setelah melihat baik-baik Lucy di bawah meja, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun. Setelah mendengarkannya, Peter terkejut, namun demikian, dia berterima kasih kepada Miles atas bantuannya sebelum berangkat bersama istrinya. Namun saat mencapai rel, mereka terjebak di antara baku tembak antara sintetis dan manusia. Untungnya, bahan sintetisnya kuat, memungkinkan Peter dan Alice melarikan diri dari tempat itu, dan akhirnya mencapai stasiun, tempat kereta akan berangkat. Orang-orang itu bahkan tiba di sana, tetapi David yang tangguh menahan mereka dengan beberapa putaran, memungkinkan Peter, Alice, dan dirinya sendiri untuk naik kereta. Setelah kereta lepas landas, David mengungkapkan bahwa dia harus menjaga ingatannya untuk mempersiapkan perang yang akan datang, sebuah keputusan yang ternyata membuahkan hasil. Peter tersenyum padanya dengan lembut, dan berharap suatu hari nanti, akan ada perdamaian antara manusia dan sintetis. Film berakhir saat kereta keluar dari kota Bobnya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng Wayah Kie, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.